Bukan karena efisiensi ya? Bukan ya? Ya, saya serius. Karena ini masjid untuk ibadah. Niat kita kesini untuk ibadah, bukan yang lain. Kalau mau politik di luar. Bukan karena efisiensi ya? Bukan ya? Saya ingin semua diikhlaskan oleh Allah, sehingga siapapun yang terpilih, Allah tetapkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena efisiensi ya? Bukan ya? Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi. Setelah kalah dari Pilpres, Anies ini kelakuannya sudah seperti Amin Rais. Iya nih, di efisiensi biar nggak ada celah buat kalian untuk bikin kayak gini rongsokan di ibu kota ya dengan harga setengah M. Orang kalau udah hatinya busuk ya itu udah jadi penyakit hati, itu susah dihilangin. Iya, memang bener di efisiensi nih ya, Burkun, Imam Mahdi palsu biar. Jadi janganlah, kalau mau demo silakan, menyampaikan pendapat silakan, kritik silakan, tapi kalau hoax, memaki, menghina, memfitnah itu FK ya kan? Ya jalurnya sudah jalur yang beda, itu udah pidana. Dan saya berharap sih di pemerintahan Prabowo Gibran ini yang begitu-begitu segera dieksekusi ya. Jangan dirangkul, karena kalau dirangkul model-model seperti itu malah seneng ya. Kalau dirangkul bukan seneng, sorry saya koreksi, orang-orang seperti itu kalau dirangkul besar kepala ya. Iya nih, di efisiensi biar nggak ada celah buat kalian untuk bikin kayak gini rongsokan di ibu kota ya dengan harga setengah M. Orang kalau udah hatinya busuk ya itu udah jadi penyakit hati, itu susah dihilangin. Iya, memang bener di efisiensi nih ya, Burkun, Imam Mahdi palsu. Biar apa? Imam Mahdi biar kalian palsu. pejabat-pejabat nggak bisa bikin rongsokan seharga 13 M seperti ini. Miris ya, lihat Imam Mahdi palsu ini bulan Ramadan loh, di dalam masjid sanggup memprovokasi umat. Belum lagi apa katanya, nanti kalau ada pemilu pilih yang benar. Udah paling benar nggak milih lu Anies Baswedan. Indonesia udah benar tidak memilih seorang bapak politik identitas. Nyatanya apa? Udah berapa banyak kasus mega korupsi yang sudah terbongkar Anies. Ntar gue ngomong kayak gini dikata Ternak Mulyono, kata orang yang udah nyoblos Jokowi 2 kali. Gue juga nggak dukung koruptor, tapi Imam Mahdi palsu mendukung koruptor. Gimana tuh? Coba buktiin kalau gue dibayar untuk bikin video ini. Jangan bacot doang lu kayak Anies Baswedan. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi. Setelah kalah dari Pilpres, Anies ini kelakuannya sudah seperti Amin Rais. Betul. Menjadi aktor pembentukan bangsa ini. Orang seperti ini mau bermimpi menjadi pemimpin di masa depan itu tidak akan pernah terjadi. Orang Indonesia ini masih waras. Hanya orang gila yang bisa pilih engkau jadi presiden. Hanya orang gila yang Hanya pilih ketum Anies, partai yang katanya, gila ya. yang bisa mencalonkan engkau sebagai presiden. Kalau orang yang sehat, pikirannya normal, tidak akan pilih engkau. Wow. Jadi jangan pernah berharap menjadi presiden, ya. Dan kau kalau tidak salah punya gelar profesor, tapi kelakuan dan adabmu itu tidak menunjukkan bahwa kau seorang profesor. Ngeri kali kakaknya. Anehnya kau bisa kampanye di masjid, ceramah sambil menjelekkan orang, menyindir orang, menjatuhkan orang. Pada saat kau ceramah di masjid, otakmu itu taruh di mana, Nis? Otakmu taruh di mana? Waduh. Sekarang kau itu hanya masyarakat biasa yang diatur oleh pemerintah. Jadi ikuti saja, berbuat baik saja. Kalau punya mimpi untuk menjadi pemimpin di masa depan, taburkan kebaikan. Masih ada 5 tahun dari sekarang untuk pemilihan presiden. Siapa tahu pada saat kau berbuat baik, orang ingat kebaikanmu, kau dipilih. Tapi kalau modal begini jangan pernah berharap jadi presiden. Suasananya agak remang-remang di sini. Bukan karena efisiensi ya. Waduh, bukan karena efisiensi ya. Barangkali. Jadi janganlah, kalau mau demo silakan, menyampaikan pendapat silakan, kritik silakan, tapi kalau hoax, memaki, menghina, memfitnah itu FK ya kan? Ya jalurnya sudah jalur yang beda, itu udah pidana. Dan saya berharap sih di pemerintahan Prabowo Gibran ini yang begitu-begitu segera dieksekusi ya. Jangan dirangkul, karena kalau dirangkul model-model seperti itu malah seneng ya. Kalau dirangkul
bukan senang, saya koreksi. Orang-orang seperti itu kalau dirangkul besar kepala, ya. Karena kalau mereka dirangkul, mereka merasa pemerintah lemah. Pak Prabowo ya sudah berkaca kan di zaman Pak Jokowi ya. Pak Jokowi coba merangkul orang-orang itu, merangkul agar supaya mereka bisa ke jalan yang benar, tapi merasa besar kepala ya, sehingga semakin jadi. Makanya kan saya bilang di podcast kemarin itu, orang-orang yang memaki Pak Jokowi, memfitnah, menghina, itu ya udah kebanyakan orang-orang dewasa ya. Dan di tahun 98 waktu kita demo turun ke jalan waktu reformasi, mereka tuh nggak pernah ada ya. Mereka itu para pengecut ya. Kalau bisa dibilang di zaman itu mereka pegang burung lah, saking takutnya gitu ya. Kalau kita alhamdulillah kita ada di lapangan lah. Pasti banyak yang herannya, kenapa sekelas ketua umum seperti Megawati itu seperti punya aturan sendiri ya untuk orang di pemerintahan bangsa kita. Padahal yang namanya presiden seperti Bapak Prabowo sekarang menjadi presiden ini mempunyai peran penting dan juga perintahnya itu wajib dilaksanakan ya. Tapi kok bisa ditentang ya, lalu orang-orang pemerintahan yang baru dilantik ini bisa nurut nih sama Mega, walaupun nggak semuanya. Jadi menurut saya wajar sih kalau Bapak Jokowi tiba-tiba membelot dan tidak merasa nyaman di PDI Perjuangan. Ya ini seperti ini ya. Bapak Jokowi ini bekerja untuk rakyat, bukan untuk partai. Makanya beliau membuktikan bahwa Bapak Jokowi ya di tahun 2019 di periode kedua beliau tidak bisa setir. Disitulah timbul kebencian. Ya paham sampai di sini? Listrik di sana saya perhatikan Pak, listrik di sana agak redup, tapi bagian imam terang benderang. Yang di sini tidak mengalami efisiensi, yang di sana mengalami efisiensi ya. Kritik yang disampaikan oleh warga RT 16 dan RW 24 terhadap pemerintahan Prabowo dan Gibran masing-masing menunjukkan tensi kepentingan politik yang arahnya adalah melakukan serangan politis terhadap rezim pemerintahan Prabowo Gibran. Namun bagi seorang Prabowo dan Gibran, kritik itu tidak sama sekali mempengaruhi kinerja mereka, bahkan apa yang dikritik itu malah berbalik kepada Anies Baswedan, Ganjar Pranowo. Mengapa? Karena sampai sejauh ini Prabowo dan Gibran terus-menerus berusaha untuk melakukan langkah-langkah politik terbaik untuk mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan rakyat kepada mereka dalam berbagai macam usaha menghadirkan negara sebagai negara yang bertanggung jawab bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan rakyat banyak. Karena itu, kritik yang dilontarkan oleh Anies Baswedan yang mempertanyakan program efisiensi Prabowo itu ternyata tidak menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo ingin membuat program-program yang pro rakyat yang langsung bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak dikurangi porsinya. Malah apa yang dituduhkan bahwa efisiensi itu ternyata justru memberikan manfaat besar, bahwa program prioritas untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat justru ditingkatkan karena ada anggaran yang sengaja ditujukan pada kepentingan rakyat luas karena program efisiensi tersebut. Sementara itu, kritik Ganjar Pranowo tentang Danantara yang dianggap tidak dapat dipertanggungjawabkan itu justru dipakai oleh pemerintahan Prabowo Gibran untuk menyelamatkan
aset negara dan kekayaan uang negara untuk tidak bocor dan lari ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Justru Danantara adalah lembaga atau badan negara untuk menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia yang ditujukan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan rakyat. Dalam konteks ini, teman-teman, catatan yang disampaikan oleh warga RT 16 RW 24 itu tidak memiliki argumen yang kuat, dan karena itu Prabowo Gibran teruslah melangkah dengan keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan politik bagi kesejahteraan dan keadilan rakyat banyak.